Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kemudahan dalam semua urusan kita, serta tentu kita memohon taufik dan hidayah dari Allah agar kita selalu berada di atas jalan yang Allah ridhoi, yaitu menerima dan mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda hamba memiliki akhlak yang baik, memiliki husnul khuluq terhadap Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia membenarkan dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sampaikan dan perintahkan, baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, kalau kita kaitkan dengan bahasan waris ini, ketika kita tunduk dan kita patuh, kemudian kita mengamalkan hukum waris menurut Allah dan juga Rasulnya, bertanda bahwasanya kita ini memiliki akhlak yang baik, tanda bahwasanya kita ini memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak terima dengan aturan waris menurut Allah, ya, mereka yang tidak ataupun menolak pembagian warisan menurut Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak yang baik pada penciptanya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, dalam bukunya Husnul Khuluq atau Makarimul Akhlak. Jadi di antara tanda hamba memiliki akhlak yang baik, at-tasdiqu fi ma akhbar yang tanfidu fi ma amar. Tanda hamba memiliki akhlak yang baik itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan Ashabul Furud. Kita telah membahas ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam agama ini, ya. Maka kalau kita lihat di buku panduan praktis hukum waris ini karya Syekh Utsaimin, selanjutnya beliau menyebutkan seperti kesimpulan zamannya, seperti garis-garis besar kesimpulan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, sebelumnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan bagi yang membawa buku ini,
yang membawa buku panduan praktis hukum waris karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Silakan dibuka di halaman 85. Halaman 85 bagian bawah ada bab atau judul kaidah-kaidah dan ahli waris yang mendapatkan bagian fard. Jadi di sini saya akan menyebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ashabul fard, para ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya. Dan Anda bacakan ya. Kaidah yang pertama jemaah, silakan disimak ya. Semua bagian fard yang tercantum dalam Al-Quran adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Jadi sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya bahwa jumlah yang ditentukan di dalam Al-Quran itu ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ya, ada yang dapat seperlapan, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat sepertiga, dan juga ada yang dapat seperenam. Bagian fard kemungkinan dapat berkumpul dengan bagian fardhu yang lain dalam satu masalah. Maksudnya satu orang itu bisa dapat 1/6, kadang bisa juga dia bagian yang lain sisa, kecuali 1/8 ya. Karena 1/8 tidak dapat berkumpul dengan 1/3 dan tidak juga dengan 1/4 dalam satu masalah. Alasannya karena 1/8 merupakan bagian fard untuk seorang istri atau lebih jika si mayit memiliki furu' waris. Padahal tidak ada bagian 1/3 apabila mayit memiliki furu' waris. Jadi begini ya, maksudnya Syekh ingin menjelaskan kesimpulan dari materi-materi kemarin bahwa besar bagian waris itu ada yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, kemudian 1/6. Nah inilah ya bagian-bagian waris di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita nggak akan dapat yang namanya 1/7, nggak ada ya. Kemudian apalagi 1/9 nggak ada dalam waris. 1/5 dalam waris nggak ada 1/5. 1/5 adanya dalam apa? Wasiat. Dan itu hanya anjuran ya. 1/5 ada dalam wasiat. Khumus sangat dianjurkan bagi yang ingin memberikan hartanya dalam bentuk wasiat, itu semakin kecil semakin baik. Maka ya, kalau jumlah yang paling baik itu untuk wasiat ya. Ini waris. Ini warisan ya. Kalau wasiat sudah kita singgung, semoga masih ingat bahwa batasan maksimal wasiat berapa? Paling banyak berapa? 1/5. Sudah lupa ya. Maksimal ya, 1/3 maksimal ya. Jadi wasiat itu hanya 1/3 maksimal dari harta ya. Dan dianjurkan lebih kecil dari 1/3. Maka dalam sebuah riwayat Abu Bakar, beliau itu memberikan wasiat dari harta sebesar khumus, 1/5. Gak perlu kita ulang ya pembahasan wasiatnya, masih ingat insya Allah ya. Jadi harta yang diberikan ditujukan kepada selain ahli waris, ini namanya wasiat ya. Jadi mereka dapat warisan dari wasiat. 1/3 ini maksimal, gak boleh lebih dari 1/3. Nah 1/5 itu gak ada dalam pembagian warisan. Jadi kalau ada yang bilang kamu dapat 1/5 dari warisan, dia ahli waris, nah ini gak ada, keluar dari Al-Quran. Karena Al-Quran hanya menentukan setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, sama 1/6. Ya, ini dalam Al-Quran. Nah, Syekh mengatakan tadi diterjemahkan ada kemungkinan jamaah satu orang itu bisa terkumpul
beberapa kemungkinan dia bisa dapat setengah, bisa juga dapat seperempat. Ya, satu orang, tapi dia bisa sesuai kondisi yang ada. Sesuai kondisi yang ada, dia bisa dapat banyak, setengah, bisa juga cuma dapat seperempat. Sebagaimana istri ya kan, sebagaimana juga ada yang dapat seperempat atau seperlapan. Tapi seperempat sama sepertiga, seperlapan sama sepertiga, ini nggak mungkin bergabung. Ya, saya ingin lebih perjelas lagi ya maksudnya. Nah, di sini beliau jelaskan bahwa seperlapan dan sepertiga ini nggak bisa bersama. Seperlapan sama sepertiga ini nggak bisa bareng-bareng. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena seperlapan itu bagian untuk siapa? Istri. Istri satu orang atau lebih, dia bisa dapat berapa ya? Seperlapan. Ya, seperempat atau seperlapan. Seperempat kapan? Kalau suaminya istri dua. Kalau suaminya meninggal nggak punya anak, terus seperempat. Seperlapan kapan? Kalau suaminya meninggal dia punya anak, maka dia dapat seperlapan. Nah, itu maksudnya ya. Ini ngulas lagi ya untuk nyegarin lagi. Yang kita pelajari kemarin belum tersusun, jadi beliau ulas lagi. Ya. Istri, suami dapat berapa? Kemungkinan warisnya setengah atau setengah dan seperempat. Suami dapat setengah kalau istrinya yang meninggal tidak punya anak. Ya, dia dapat seperempat kalau istrinya yang meninggal dan ada anak, maka dia dapat seperempat. Ya, ini kesimpulannya untuk istri suami. Ya. Nah, setengah sudah, seperempat sudah, seperlapan sudah, sepertiga banyak ya, banyak contohnya sepertiga ya. Sepertiga ini siapa dapat sepertiga? Ibu, ya kan? Ibu itu sepertiga dan seperenam. Ini punya ibu. Ibu dapat sepertiga kalau anaknya yang meninggal nggak punya apa? Nggak punya anak. Ibu cuma dapat seperenam kalau anaknya yang meninggal punya anak. Nah, itu seperenam. Nah, sepertiga sudah, seperenam sudah. Nah, 2/3 ada ya, 2/3 ya. Supaya nggak bingung, siapa 2/3? 2 saudari perempuan, ya. 2 saudari perempuan dapat 2/3. Itu contohnya saja ya, cuma ya. Jadi di Al-Quran itu setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, 2/3 sama seperenam. Gak ada jumlah yang lain. Kemudian di halaman 86, kaidah yang kedua, tidak mungkin berkumpul dua bagian farad yang sejenis dalam satu masalah kecuali setengah dan seperenam. Ya, jadi setengah itu setengah sama seperenam. Satu saudara perempuan dapat setengah, ya. Kemudian seperenam atau anak perempuan ya, anak perempuan atau bukan anak perempuan, cucu perempuan bisa dapat seperenam kalau ada anak perempuan yang dapat setengah.
Itu sudah kita bahas kemarin. Dan itu pembahasan saja. Kaidah ketiga, tidak ada ahli waris laki-laki yang mendapatkan bagian farad kecuali suami, saudara seibu, ayah dan kakek ketika adanya furu' waris. Jadi untuk laki-laki, ya, laki-laki itu biasanya dapat sisa. Laki-laki itu dapat sisa. Kecuali apa di sini? Kecuali suami. Kecuali suami. Suami nggak bisa dapat sisa. Suami itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Dia cuma dapat setengah atau seperempat. Dia nggak bisa ambil sisa. Kecuali suami terus saudara seibu, ya, saudara seibu. Nah, saudara seibu. Dia sudah ditentukan seperenam atau sepertiga. Yang sudah kita bahas kemarin. Saudara seibu itu seperenam atau sepertiga. Kemudian siapa lagi? Ayah, kakek. Ini sudah ditentukan. Ayah itu cuma dapat berapa? 1/6. Kakek dapat 1/6. Ketika mayit meninggalkan anak, ya, ketika mayit meninggalkan anak, maka ayah kakek dapat 1/6. Kalau dia tidak meninggalkan anak, baru mereka dapat sisa. Itu kaidah-kaidah garis besarnya, ya. Kemudian kaidah keempat, ada 4 golongan yang mendapatkan bagian farad dengan tidak berbeda bagian mereka, apakah sendiri atau ada beberapa orang. Jadi maksudnya kaidah keempat ini, ada orang-orang jamaah yang mereka itu kalau sendiri dapatnya segitu, kalau rame-rame juga dapatnya segitu, bagi rata maksudnya begitu. Jadi dia meskipun banyak, nggak akan bertambah banyak bagian warisannya, itu maksudnya. Siapa? Contoh para istri, ya. Para istri, lihat istri 10 orang, 1 orang. Mau dia 1 orang atau 2, 3 atau 4 yang punya 4 istri, ya, bagian warisan mereka itu 1/4 atau 1/8. Ya, seandainya 4 istri berarti 1/4 dibagi 4, itu maksudnya. Kemudian kalau misalkan suaminya yang meninggal punya anak, dapat 1/8 dibagi 4 orang, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi adanya 4 istri bukan artinya masing-masing 1/4 habis harganya. 1/4 enggak. 1/4 tapi dibagi rata. Itu maksudnya. Nenek juga begitu, para nenek. Ya, kalau misalkan nenek dia ada 2, kan? Ya, nenek dari ayah, nenek dari ibu, gitu kan? Maka ini juga dibagi rata. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika mereka mendapatkan bagian 1/6, iya. Ya. Cucu perempuan kalau misalkan dia ada 2 orang, 3 orang, maka dia dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? Kalau yang meninggal punya putri setengah, dan cucu perempuan, 2 cucu perempuan itu dapat 1/6. Penyempurnaan takmil sulusain 2/3. Nah, 1/6 ini dibagi 2 orang, itu maksudnya. Ya. Kemudian saudara-saudara perempuan seayah jika mereka mendapat bagian 1/6 sama. Sama bagian ini. Saudara-saudara perempuan seayah
mereka mendapat 1/6 sama seperti saudara kandung ya. Kalau ada anak perempuan setengah, mereka dapat 1/6 ya. Jumlah mereka berapapun itu dibagi rata. Demikianlah para ahli faraid menyatakan sebagaimana telah aku lihat dan mungkin juga kita tambahkan jenis yang kelima, yakni ayah jika lebih dari satu orang. Mungkinkah ayah lebih dari satu orang memang? Yang kita tahu kan ibu lebih dari satu orang ya, karena bolehnya ta'addud. Tapi kalau bahasa kita kan poliandri itu kan nggak boleh. Yang satu perempuan punya 2 suami itu kan nggak boleh. Di sini dikatakan hal ini terjadi jika adanya syubhat dalam berhubungan badan. Apa maksudnya? Yakni 2 orang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita dengan hubungan yang syubhat. Jadi pernikahan mereka itu awalnya salah satunya karena pernikahan yang syubhat. Apa pernikahan yang syubhat? Tahunya setelah nikah ketahuan kalau itu mahramnya dia. Contohnya apa? Oh ternyata mereka itu disusukan oleh ibu yang sama. Nah gitu. Mau nggak mau harus pisah jemaah. Harus dipisahkan karena nggak boleh nikah dengan saudara sepersusuan, itu nggak boleh. Tapi sudah terlanjur nih ya. Kemudian baru nikah sah, nikah dengan laki-laki lain. Nah tahu-tahu apa? Hamil. Nah mungkin sekarang nggak tergambar ini kan. Nah mungkin ada kebingungan, ini anak dinasabkan kemana? Ke bapaknya yang saudara sepersusuannya tadi, atau ke bapaknya yang baru ini? Ini yang mungkin jarang terjadi. Maka di sini dikatakan ya, sementara ahli keturunan ya, mereka yang mengerti dalam masalah nasab menisbatkan anak kepada kedua laki-laki tersebut. Nah, ya, berarti 2 ayah itu bercampur dalam satu wadah, satu rahim. Maka kedua laki-laki itu mendapatkan warisan sebanyak 1 bagian ayah. Jika si anak meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris 2 orang ayah dan seorang anak, maka kedua ayah tadi mendapat 1/6. Jika ternyata ayah subhat tinggal 1 orang, maka 1/6 diberikan kepadanya sendiri. Sederhananya begini, ayah kan cuma dapat 1/6 ya. Jadi kalau seandainya terjadi kejadian ini, ya terjadi dan diputuskan hakim bahwasannya ternyata karena entah itu hitungannya bagaimana, mungkin dalam fase hamilnya kurang dari 4 bulan atau setelah dari 4 bulan, gimana hasilnya? Ternyata dinisbatkan ini milik 2 laki-laki tadi, maka 1/6 bagi 2 orang. Itu seandainya terjadi. Jadi ada namanya nikah syubhat. Nikah syubhat itu tadi kita contohkan. Atau boleh jadi ternyata mereka kakak adik. Nah, kakak adik bisa udah lama ya, sampai diadopsi oleh orang lain. Dari bayi, dari kecil diadopsi. Yang adik ke siapa, yang kakak ke siapa. Kemudian ketemu, sama-sama suka nikah. Taunya ditelusuri, ditelisik, taunya apa? Kakak adik. Nah itu syubhat, karena tidak tahu tadi ya. Nah ini namanya nikah syubhat tadi ya. Dan kalau sudah tahu maka haram pernikahannya dilanjutkan karena mereka mahram. Ini makanya dalam kaidah ushul fikih, kalau ada seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita di suatu kampung dan dia tahu di kampung itu ada saudari perempuannya, tapi dia tidak tahu yang mana saudari perempuannya, maka dalam ushul fikih ya, dia nggak boleh menikahi perempuan yang ada di kampung tadi. Khawatir apa? Jangan-jangan dia asal tunjuk, dia pilih, dia lamar, ternyata itu saudari kandungnya. Selama dia belum tahu ya yang mana saudari kandungnya. Kalau sudah tahu maka boleh. Ini dalam pembahasan nikah ya, hukum nikah. Nah inilah ya bagian-bagian waris. Ada pertanyaan sih? 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Baik, kalau nggak ada
Dua ya. Kita lanjut, kita baca. Berikutnya kita akan sebutkan bagian para pewaris dari laki-laki, ahli waris kalangan laki-laki. Ada bukunya Pak? Ada yang minum buku? Ada. Untuk baca ya Pak ya. Satu Pak, ahli waris laki-laki. Siapa yang baca boleh? Halaman Halaman 87. Nomor 1, ahli waris laki-laki. para pewaris dari kalangan laki-laki dan bagi-bagiannya. Pertama, anak laki-laki. Nah, dari anak laki-laki, coba fokus anak laki-laki. Dia dapat barisan berapa dia, anak laki-laki? Anak laki-laki mendapat bagian paling banyak atau taksib. Kasih, dia dapat asolah ya. Jadi anak laki-laki ini paling banyak dapat warisan. Nah, anak laki-laki itu paling banyak dapat warisan jemaah. Kita nggak ngomong kiri atau kandung ya. Kalau kita bilang anak laki berarti dia kandung. Ya, nggak perlu diperjelas lagi mau kiri, angkat atau itu. Nggak usah dibahas yang itu ya. Karena kalau anak laki ya berarti kandung. Paling banyak dia dapat warisan. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan punya harta, maka kalau dia punya anak laki-laki, itu dia yang paling banyak dapat warisan. Ya, kakeknya cuma dapat 1/6, bapak dari yang meninggal cuma dapat 1/6 karena ada dia. Kemudian ibunya cuma dapat berapa? 1/8. Ibunya cuma dapat 1/8. Ya. Karena ayahnya, karena yang meninggal punya anak. yang meninggal punya anak. Ya. Jadi ibunya cuma dapat 1/8. Kemudian satu lagi, seandainya dia punya adik perempuan juga kalah sama dia. Adik perempuan juga kalah sama dia. Ya, cuma dapat setengah dari bagian laki-laki. Pamannya, apalagi pamannya, saudara bapaknya, ya, yang meninggal tadi nggak akan dapat. Ya. Kemudian siapa lagi? Anak pamannya, sepupunya dia. Anak paman, ya sepupu dia kan? Sepupu dia tidak akan dapat. Jadi ini yang paling kuat ya, anak laki-laki itu paling kuat. Mereka 1, 2, 3, 4 mereka bagi rata nantinya. Ya ini untuk bagian anak laki-laki. Ada pertanyaan soal anak laki-laki? Kandung? Jelas ya, anak laki-laki ya. Dia menguasai. Hari ini gimana ya? Ya ibu gimana? Ya. Sudah dibagi dalam kondisi masih hidup ya yang bagi itu namanya hibah ya. Itu namanya hibah. Hibah ini boleh diberikan kepada anak ketika pemilik harta masih hidup, dan perpindahannya juga pindah saat itu juga. Jadi kalau memang ayah yang ngasih ke anaknya, maka tanah itu bukan lagi milik ayahnya. Tanah itu langsung otomatis menjadi milik anaknya, yang disebut dengan hibah. Kalau seandainya dikaitkan pemberiannya nanti setelah ayah yang meninggal disebutkan hibah, tapi namanya warisan. Jadi kalau misalkan ada ayah bilang buat kamu 1 hektar sawah, buat kamu 1 hektar kebun jagung, kebun kopi, udah ayah bagi, udah bapak bagi-bagi, tapi nanti punyanya pas bapak meninggal, ini gak berlaku. Itu bukan hibah, itu namanya apa? Waris. Kalau sudah waris, nggak berlaku lagi pembagian kotak-kotak itu nggak bisa, hukum Allah yang berlaku.
Jadi kalau mau masih hidup langsung kasih dan itu jadi milik anak, itu namanya hibah. Nah, kembali ke pertanyaan Ummahat tadi, kalau dia ada anak laki-laki dan anak perempuan, hibah kepada anak itu harus adil ya. Laki-laki dikasih, perempuan juga dikasih. Boleh nggak sama laki-laki sama perempuan? Boleh kalau hibah. Tapi kalau warisan enggak. Kalau warisan laki-laki 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Jadi seandainya cuma dapat laki-laki, ayah ini berdosa ya, Mak. Tapi tetap sah hibahnya. Karena dia nggak adil sama anak perempuan yang nggak kasih gitu. Ya, tetap sah hibahnya. Sah dalam artian tanah yang dikasih ke anak laki-laki itu sah menjadi milik anak laki-laki. Itu maksudnya. Nah, tapi ayat ini salah. Kenapa anak perempuan juga nggak dikasih? Nah, ini nggak adil namanya. Ya. Nah, seandainya harta itu sudah habis dibagikan dalam bentuk hibah, kemudian 0 warisan, apa yang maksudnya 0 warisan? Ketika ayah ini meninggal, udah nggak ada harta apa-apa lagi. Lalu kemana hartanya? Karena sudah dikasih hibah tadi. Udah dikasih semua ke anak tadi. Ya sudah, berarti tidak ada lagi warisan. Itu namanya hibah. Gitu ya. Berarti kalau kejadian seperti itu sah hibah tersebut. Sah, hibah tetap sah. Tapi karena tidak adil tadi salah. Secara kepemilikan anak laki-laki tetap sah kepemilikannya. Dan anak perempuan pas ayahnya meninggal nggak boleh gugat terhadap suaminya. Ayah kita gugat, ambil tanah abang saya itu karena dikasih sama bapak waktu bapak masih hidup, saya nggak dapat gitu kan. Kita gugat yuk jadi warisan, nggak boleh. Ya karena itu hibah. Hibah itu boleh semua harta, nggak Boleh. ada batasan. Boleh. Makanya kita masalah hibah, yang penting jangan ada niat untuk lari dari atau nggak ridho dengan hukum Allah tadi. Kasusnya gini Ustaz, biasanya ya karena mengantisipasi mungkin ya. Ini kasus hibahan biasanya dihibahkan ketika orang tua masih hidup karena khawatir nanti. Tapi secara pembagiannya seperti yang di atas tadi, 2 untuk laki-laki, setengah untuk perempuan. Apakah dibagi rata, dibagi sampai habis? Apakah seperti itu sah juga? Boleh Pak, boleh. Ya. Maksud kita adil itu yang nggak harus sama ukurannya kan? Iya. Maksud kita adil itu harus sama. Maksudnya sama-sama dapat, tapi mungkin yang ini lebih. Iya, lebih. Dan kalau ini bagi seperti warisan boleh. Iya. Ya. Bahkan makanya tadi kita kasih contoh, mau bagi rata juga boleh laki sama perempuan. Kalau hibah boleh. Yang nggak boleh itu dalam masalah waris. Berarti sampai 0 nggak masalah ya? Iya. Itu hibah ya. Kalau bagi warisan mati harta malaprakti yang masih belum meninggal itu kan juga harus langsung diurus suratnya apa sah dengan lisan aja begitu? Secara hukum syar'i, kalau sudah ada ikrar dari pemilik penghibah tadi, Pak ya, pemilik harta tadi, dia sudah ada ikrar bahwasannya ini untuk bulan, saat itu juga sah kepemilikannya langsung pindah Pak, secara hukum hibah. Jadi dia nggak boleh dikaitkan setelah yang punya harta meninggal, ya Pak ya. Karena kalau dikaitkan, ditangguhkan, cuma untuk jaga-jaga aja supaya nanti kalau bapak tinggal kalian nggak perlu ribut ya, karena kalian sudah ada bagian masing-masing. Tapi sekarang nggak boleh dulu, jangan kotak-katik, jangan dijual, jangan dimanfaatkan. Dia jangan dijual, karena itu masih punya bapak. Oh, itu penghibah namanya. Itu bukan hibah. Kalau sudah hibah, iya, Pak sudah hibah. Ayahnya yang masih hidup kan? Iya, itu hibah. Yang nggak adil itu ayahnya. Itu ya yang anda tahu ya. Allah a'lam bishawab. Secara kepemilikan mereka sah itu milik anak laki-laki. Tapi secara syar'i pembagian berarti tidak adil ayah. Dosa ayah.
karena apa ya, melalaikan salah satu anaknya perempuan. Jadi kembali lagi ke yang laki-laki, ya kalau dia sayang sama ayahnya, dia peduli sama ayahnya, ya dia tahu ayahnya dosa itu pada nggak ngasih, ya mungkin dia bisa bagi harta yang sudah dia dapat tadi ke saudari perempuannya tadi, dengan dia dapat ya meringankan beban ayahnya tadi. Intinya itu ya kebaikan dari anak untuk ayahnya. Oh, itu ya. Ustaz, kalau semisal hibah itu ke cucu, boleh? Hibah boleh ke siapanya, bahkan kepada non muslim pun boleh hibah. Ke cucu boleh, cucu Ada lagi. satu yang diberikan. Yang lain enggak, yang lain enggak dikasih. Enggak. Ya, itu jadi enggak adil, tapi sah kepemilikannya. Ini kayak kasus begini aja mas. Orang berhaji, tapi dengan riba gitu. Hajinya tetap sah. Ya, hajinya tetap sah secara hukum, secara manasik gitu ya. Secara manasik rukun haji sah, ya. Tapi dia berdosa karena dengan riba. Nah, itu maksudnya. Nah, keiman itu begitu. Dia sah, pemilik itu resmi dia secara syariah, tapi ayahnya berdosa karena tidak adil. Nah, begitu. Ya, secara cucu kepada cucu ya boleh. Masalah hibah. Kalau yang menghibahkan secara lapar harus orang tua, apa sah nggak kalau seandainya kakak yang tertua tapi tidak, ini bukan orang tuanya yang menghibahkan? Hibah itu pemilik harta, dan namanya pemilik harta dalam Islam ada yang namanya wakalah, ada yang perwakilan. Kalau memang kakak saya jadi wakil buat ayahnya, ya mungkin ayahnya nggak bisa menyampaikan, ya mungkin keterbatasan dalam berbicara, tapi ngerti maksud dari ayahnya, ya. Wakil yang sah ya boleh. Tapi kalau dia buat pemilik harta, ya abang ini asal bagi-bagi aja, ya padahal nggak ada pesan, nggak ada tanda dari ayahnya kalau dia hidup dengan pembagian tadi, ini nggak boleh. Ya, berarti dia bagi-bagi harta yang bukan miliknya gitu kan. Ya, bagi-bagi harta yang bukan haknya, ini nggak boleh. Ya. Meskipun itu ayahnya sendiri. Karena ingat ya, dalam Islam itu harta itu kepemilikannya jelas. Harta suami, harta istri ya harta istri, harta ayah ya harta ayah, harta ibu ya harta ibu, harta anak ya harta anak. Nah, jelas. Ya, itu. Ada lagi? Anak laki-laki itu ya bisa ya. Jadi anak laki-laki dia paling banyak dapat warisan ya namanya. Dia nggak setengah, dia juga nggak seperempat, dia nggak seperlapan, dia nggak sepertiga, dia nggak 2/3, dia nggak seperenam, dia paling banyak itu. Ya, dia paling banyak. Ini anak laki-laki. Kita tekankan lagi ya, kalau ada 3 anak laki-laki kandung, ya, maka bagi rata. Tidak dibedakan dari segi umur. Wow, abang pertama, berarti abang dapat lebih banyak. Udah, bagi rata, bagi 3. Kalau memang sampai yang misalkan adiknya bayi kecil, tetap dapat warisan. Tapi kalau laki-laki 3 ada perempuan 1? Anak kan Pak? Iya anak. 3 laki-laki, 1 perempuan ya kan? Nah, Ya sudah, karena bagiannya 2, 1 laki dianggap 2, berarti harga itu dibagi berapa? 7. Dibagi 7 harta itu. Ya harta itu dibagi 7. Hasilnya kan mereka cuma 4 orang kan ini. Iya. Tapi karena 1 laki-laki itu kan 2 bagian perempuan. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Ya. Jadi total 7 juta, misalkan ada uang 7 juta, ya sudah bagi 7. Kasih 1 juta ke anak perempuan. Ya kan? Masing-masing ini berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta.
ini untuk anak laki-laki. Ya, tadi kita tekankan meskipun ini bayi misalkan bayi, dia tetap dapat 2 juta. Gak boleh bilang bayi, kasih aja 100, 200. Selebihnya kasih ke anak pertama yang udah dewasa, gak boleh. Kalau masih ada bapak yang meninggal tuh? Masih ada bapak yang meninggal. Nah, ada kakek hanya maksudnya. Bapak dari meninggal kan? Bapak kandungan ya Pak? Ada bapak kayunya, bapak Kakek mereka kan? Nah, kakek mereka. Bapak dapat 1/6. Oh. Nah gimana baginya? 1/6 itu ambil dulu dari 7 juta. Sisanya baru bagi 7. Itu Pak. Iya. Diambil dulu bagian bapak Ya. baru dibagi. Intinya kalau ada yang dapat begini-begini ambil dulu dari ya jamaah. Iya, iya. Kalau ada ahli waris yang dia masuk ashabul furud, yang kadarnya sudah ditentukan, hitung dulu bagi mereka, sisanya baru untuk yang lain. Tuh. Karena sudah masuk isya, jadi ini pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.